Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK Stah Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bali. Saya dari SMA Jagadita Bugbog, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pada hari ini melakukan pengambilan video UKIN agama Hindu di kelas 11 dengan materi Saddarsana. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat sore anak-anak. Sore, luar biasa. Baik ya, terima kasih anak-anak sudah semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti pada hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran materi, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Berdiri. Berdoa mulai. Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Siddha. Baik ya, sebelum lanjut, Ibu ingin mengecek persiapan anak-anak dulu menuju ke sekolah ya. Mungkin dilihat dari alat perlengkapan sekolahnya ya, itu ada alat tulis atau buku, atau mungkin bangkunya yang masih kurang rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Sebelum lanjut, Ibu akan absen terlebih dahulu. Mungkin ada anak-anak yang tidak masuk hari ini. Ikomang Suartana, Iwayan Agus Swastika. Sakit ya? Niketut Septiawati. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kesepakatan kelas yang dimiliki itu ada 5. Ada yang masih ingat? Ada. Ya, silakan angkat tangan. Sinta? Tidak ribut. Ya, yang pertama itu tidak ribut saat guru menjelaskan. Nomor 2? Arianti? Mendengarkan penjelasan guru. Ya, anak-anak berarti tetap mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru di depan. Tentunya anak-anak juga ingat materi apa sih yang terakhir sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Materi yang terakhir kita pelajari adalah tentang kodifikasi Weda, di mana kodifikasi Weda dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Weda Smriti dan Weda Smriti. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Dwi. Tujuan pembelajaran dari materi kita. Ya, di sana ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu apa? Peserta didik mampu menjelaskan pengertian Saddarsana. Ya, berarti yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian Saddarsana. Mungkin anak-anak sudah ada yang membaca buku terlebih dahulu di rumah? Sudah. Baik. Kalau sudah, Ibu mau tanya dulu. Apa itu tentang filsafat Hindu? Suartana? Filsafat Hindu adalah aliran filsafat tokoh yang ingin mengakui kebenaran yang tertinggi. Ya, filsafat Hindu itu adalah aliran filsafat ortodok yang ingin mengetahui tingkat kebenaran tertinggi. Saddarsana ini terdiri dari 2 kata. Sad itu artinya apa? 6. Ya, darsana artinya Penglihatan. ya. Jadi Saddarsana adalah 6 penglihatan tentang kebenaran. ya, Saddarsana adalah 6 tahapan atau pandangan tentang kebenaran. Pada pokok-pokok ajaran Saddarsana, ada yang tahu apa saja? Sinta? Oke. Pokok-pokok ini terdiri atas 6 pokok penting. Yang pertama ada Nyaya Darsana, yang kedua ada Vaisesika Darsana, yang ketiga ada Samkhya Darsana, yang keempat ada Yoga Darsana, yang kelima ada Mimamsa Darsana, dan terakhir ada Vedanta. Ya, biar semangat, tepuk tangan tuh Sinta.
Benar sekali ya. Pokok-pokok ajaran Sadarsana itu terdiri dari 6. Yang pertama ada Nyaya Darsana, yang kedua ada Vaisesika Darsana, ketiga ada Samkhya Darsana, keempat ada Yoga Darsana, kelima apa lagi? Mimamsa Darsana. Ya, Mimamsa Darsana, dan yang terakhir adalah Vedanta. Baik, kita bahas yang pertama, Nyaya Darsana. Siapa yang tahu apa itu Nyaya Darsana? Krisnawati? Nyaya Darsana adalah aliran yang bersifat realistis atau menggunakan logika dalam mendapatkan kebenaran. Ya, benar sekali ya. Seperti yang disampaikan oleh temannya, Nyaya Darsana ini adalah aliran yang bersifat realistis. Artinya menggunakan logika di dalam mendapatkan sebuah pengetahuan yang benar. Selanjutnya ada Vaisesika Darsana. Vaisesika Darsana adalah aliran ini dalam menempatkan jiwa individu melalui avidya atau kebodohan dalam mencapai sebuah kebenaran dapat dilakukan melalui padarta. Ya, benar sekali ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Intan, Vaisesika Darsana itu adalah proses keluarnya jiwa individu dari avidya atau kebodohan, di mana untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang benar, itu harus melalui proses padarta. Samkhya Darsana ini adalah aliran yang bersifat metafisika, di mana dalam aliran ini dikenal dengan adanya dua substansi, yaitu Purusa dan Prakrti. Terakhir ada Vedanta. Vedanta adalah puncak dari ajaran Veda Brahma, merupakan aliran yang paling sejati atau Ya, Vedanta Darsana ini adalah puncak dari ajaran Vedaya, di mana dalam aliran ini menekankan bahwa Brahman itu merupakan kebenaran paling tinggi atau hakiki. Dari tadi mengikuti pembelajaran, kita isi dulu dengan ice breaking ya. Nah, kurang fokus ya. Sekarang ada anak-anak yang kurang fokus, jadinya tangannya tertangkap. Sekarang kita rolling. Yang sebelah kanan tangannya ditutup, sebelah kiri tangannya dibuka. Ya, dengarkan aba-aba dari Ibu. Siap? Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tangkap. Nah, setelah materi yang Ibu paparkan tadi, sekarang di sini anak-anak akan Ibu kasih tugas untuk kelompok diskusi atau LKPD-nya. Di mana tugas anak-anak adalah merumuskan satu permasalahan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silakan anak-anak membentuk kelompok. Sudah? Ini Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya, LKPD-nya ya. Coba diperhatikan dulu LKPD-nya ya, yang sudah Ibu bagikan. Silakan anak-anak melengkapi LKPD-nya itu dengan mengisi nama kelompok, kelas, sama kelasnya ya, nama kelompoknya, nama peserta kelompoknya, beserta dengan kelasnya. Ya, silakan anak-anak buat tugasnya dari sekarang. Isi nama kelompoknya ya. Ya, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, silakan anak-anak bebas memilih untuk salah satu pembagian itu yang ditemukan permasalahannya. Waktunya tidak banyak lagi ya, tinggal 5 menit lagi. Mohon segera diselesaikan. Permasalahan apa yang kalian temukan dari materi yang udah Ibu sampaikan, yaitu Sadarsana ya. Baik, karena waktu sudah habis ya. Sekarang waktunya anak-anak untuk presentasi ke depan. Ya. Silakan siap-siap untuk presentasi ke depan. Ibu ambil dari kelompok paling besar dulu ya. Kelompok 4. Silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Permasalahan yang kami dapat tentang ini adalah si Gautama atau Asparasa Gautama adalah pendiri sistem Nyaya
yang menekankan logika dan epistemologi. Bagaimana pertama merumuskan teori pengetahuan keamanan dalam nyaya dalam era promosi digital? Baik ya, itu sudah disampaikan oleh anak-anak ya, yang sudah presentasi di depan. Sekarang anak-anak dikasih kesempatan untuk bertanya ya, bertanya langsung kepada kelompok 4 yang ada di depan. Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Mohon izin, saya ingin bertanya, apa arti dari Anumana dalam Nyaya Darsana? Baik ya, itu sudah presentasi dari kelompok 4, di mana kelompok 4 itu mengambil dari aliran Nyaya Darsana ya. Pokok permasalahan yang ditemukan yaitu pada pokok ajaran atau aliran Nyaya Darsana. Ya, silakan selanjutnya. Jadi, tokoh yang menyusun tentang Patanjali Yoga Sutra ini adalah Maharshi Patanjali. Dan mengapa kontrol pikiran itu sangat penting? Dikarenakan dalam yoga, pikiran yang tidak terkendali itu dianggap sebagai sumber penderitaan, dan pikiran yang terus-menerus berfluktuasi untuk menciptakan misi dan keterikatan pada dunia maya terkait dengan material. Nah, karena itu kita dapat mencapai keadaan murni dan pembebasan dari kaivalya. Teknik-teknik kontrol pikiran. Yang pertama ada asana atau tentang postur tubuh, yaitu membantu menenangkan tubuh dan pikiran dengan mengurangi ketegangan fisik dan meningkatkan kesadaran tubuh. Baik ya, itu temannya sudah presentasikan ya, dari kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang yoga darsana. Ya, sekarang Ibu buka untuk sesi diskusinya. Silakan anak-anak yang mau bertanya pada kelompok 2 yang di depan. Silakan siapa yang mau bertanya? Ya, Suardika dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, siapakah nama tokoh dari aliran dari yoga darsana? Tokoh dari aliran yoga darsana adalah Patanjali. Gimana? Ya, Ya, tokoh aliran dari yoga darsana itu adalah Maharshi Patanjali. Yang kedua, siapa yang mau bertanya lagi? Siapa yang lagi mau bertanya sama kelompok di depan? Arianti? Siapakah nama tokoh yang terlibat dalam yoga darsana? Itu adalah presentasi dari kelompok 2, yaitu mempresentasikan tentang yoga darsana. Ya, silakan ditutup dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ini mempengaruhi cara kita melihat semesta. Dalam Samkhya, alam semesta memiliki tujuan, yaitu pembebasan pulsa. Dalam evolusi modern, alam semesta adalah hasil dari proses acak tanpa tujuan khusus. Ini juga mempengaruhi pandangan kita tentang manusia dalam Samkhya. Manusia memiliki potensi untuk mencapai pembebasan sementara dalam evolusi modern. Manusia adalah produk dari seleksi alam. Sekian permasalahan yang kami dapatkan beserta jawabannya. Baik ya, Ibu bisa sampaikan ya dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, yaitu kembali kepada pengertian Samkhya Darsana, yaitu yang berkaitan dengan 2 substansi yang sudah disampaikan tadi, yaitu tentang Purusa dan Prakrti ya. Di mana tokoh dari aliran ini adalah Maharshi Kapila. Ya, itu yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 untuk diskusinya. Baik, untuk selanjutnya, ya, anak-anak akan Ibu ajak untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, yaitu join ke QSS ya. Silakan kembali. Sebelum join ke QSS-nya, tolong untuk LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Silakan masukkan kode 538916. Waktunya? Ya.
Kode yang dimasukkan adalah 5389616. Udah? Ya, anak-anak bisa melihat sendiri untuk nilainya ya. Baik ya, untuk yang tadi yang masih nilainya merah-merah, itu Ibu akan kasih remedial ya pada pertemuan yang akan datang. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kita bahas pada hari ini? Ada yang masih ingat? Apa yang kita bahas hari ini? Sinta? Jadi pelajaran yang kita dapat hari ini adalah tentang Sadarsana dan juga tokoh-tokoh yang ada di Sadarsana, juga aliran-alirannya. Ya, benar ya, seperti yang disampaikan oleh Sinta. Pelajaran yang atau materi yang kita bahas hari ini adalah tentang Sadarsana. Ya, Ibu ya anak-anak untuk mengingat kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang Ibu bisa sampaikan hari ini yaitu mengenai materi Sadarsana. Mungkin anak-anak bisa yang menyimpulkan sendiri sebelum Ibu menyimpulkan juga. Wahyu? Kesimpulannya adalah ajaran Sadarsana merupakan 6 filsafat Hindu yang dipergunakan untuk membaca dan memahami ajaran Weda, yaitu melalui Yaya Darsana, Vaisesika Darsana, Samkhya Darsana, Yoga Darsana, Mimamsa Darsana, dan Vedanta. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Ya, Ibu bisa sampaikan ya kesimpulannya hari ini. Dari materi Sadarsana adalah Sadarsana merupakan 6 aliran filsafat Hindu yang dipergunakan untuk mempelajari ajaran Weda. Di mana yang pertama, seperti yang sudah disampaikan, itu ada Nyaya Darsana. Kedua ada Vaisesika, ya, Samkhya, Yoga Darsana, Mimamsa, dan juga Vedanta. Ya, untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang keluarga Sukinah. Baik, untuk hari ini kita sudah sampai pada tahapan terakhir. Kita sudah selesai untuk mempelajari materi tentang Sadarsana. Ya, jangan lupa nanti setelah di rumah anak-anak bisa membuka kembali apa yang sudah Ibu sampaikan, atau bisa menjawab atau melatih soal secara mandiri. Ya, terima kasih sudah berjalan lancar hari ini pembelajaran materi Sadarsana. Silakan anak-anak untuk mengulang di rumah ya, untuk pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Ya, baik. Sebelum kita akhiri dengan aturang parama santia. Ya. Berdiri. Parama Santi. Om Santi, 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 Santi.